Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kali ini masih di bulan suci Ramadan ya 2025. Kita mungkin pernah mengamati atau mungkin pernah kemudian menyaksikan bahwa teman-teman yang kemudian dikatakan sebagai penganut kejawen, mereka tidak ikut serta dalam melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan berarti adalah puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kita mungkin keluarga atau teman, tetangga, saudara itu dia merupakan penganut kejawen, maka tidak ikut-ikutan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kenapa? Karena pada tradisi kejawen itu memiliki puasa sendiri. Baik itu ada puasa mutih, ya hanya makannya nanti itu adalah nasi putih dan juga air putih, air bening. Kemudian bisa juga puasa ngerowot, yaitu makannya hanya daun-daunan, sayur-sayuran ya yang tidak bernyawa, yang bukan hewani, jadi yang nabati. Kemudian juga mungkin ditemukan juga puasa pati geni, yaitu nanti di sebuah ruangan tanpa lampu ya, benar-benar senyap, kemudian juga benar-benar gelap, kemudian tanpa alat elektronik ya, kemudian tanpa makan makanan yang dimasak menggunakan api ya, maka disebut pati geni, dan puasa-puasa yang lainnya. Dan itu biasanya dilakukannya tidak, hitungannya itu dari mulai sampai berakhir itu tidak seperti puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya, baik itu puasa Ayamul Bid, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud dan lain sebagainya, yang kemudian itu merupakan dari budaya Islam, tetapi dilakukan selama 24 jam. Nah, jadi misal dimulai hari Kamis sore jam 5, maka akan berakhir puasanya itu adalah hari Jumat sore jam 5 juga, jadi 24 jam seperti itu. Dan tidak ada yang istilahnya berbuka dan sahur. Nah, seperti itu, tidak ada iftar dan sahur ya, biasanya bebas waktu makannya, atau mungkin sebelum puasa dimulai itu makan terlebih dahulu ya, makan nasi putih 1 genggam, kemudian air putih 1 gelas. Nah, seperti itu. Kemudian nanti makan lagi ya hari berikutnya setelah 24 jam. Nah, seperti itu. Jadi hitungannya 24 jam. Tetapi ada juga yang di dalam 24 jam itu bebas makan sewaktu-waktu dengan jumlah sebanyak apapun, yang penting itu adalah nasi putih dan air putih saja. Jadi bebas. Kemudian nanti misal mulai puasa itu jam 5 sore, ya nanti jam 8 malam, kemudian besoknya jam 7 pagi, kemudian jam 12 siang, itu bebas makan boleh, seperti itu. Yang penting itu masih nasi putih maupun air putih ya, jadi berbeda-beda versinya. Dan itu masih lestari sampai detik ini pada berbagai paguyuban atau kemudian satu komunitas penghayat kepercayaan yang haluannya itu adalah, atau afiliasinya itu adalah kepada ajaran kejawen Jawa Dipa. Nah, adapun selain pada puasa itu sendiri, ada juga yang tidak dilakukan oleh orang kejawen, itu adalah sholat. Nah, kemudian selain sholat, puasa ya termasuk zakat di situ ya, dan rukun Islam yang lain maupun ibadah syariat yang lainnya, seperti itu. Karena apa? Karena dalam beribadah tentu orang kejawen memiliki cara sendiri. Misalnya adalah dengan tapa atau meditasi, dengan hening, kemudian juga
bisa juga dengan manekung dan lain sebagainya. Apapun istilahnya, intinya adalah eh, hampir mirip dengan yang kita biasa asumsikan sebagai meditasi seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita soroti adalah bukan pada kejawen, bukan pada Islam, tetapi pada sinkretisme antara Islam dan kejawen. Ini yang kemudian memicu suatu kontroversi. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, dan mengesankan bahwa penganut Islam kejawen sebagai suatu ajaran sinkretisme, artinya adalah dua ajaran yang dicampur jadi satu, itu menyebabkan kebingungan bagi penganutnya maupun bagi orang yang melihat. Nah, contoh, orang Islam kejawen mengaku Islam tetapi dia tidak puasa Ramadan, kemudian mengaku Islam tetapi tidak sholat, seperti itu. Iya, tapi masih kemudian mengakui bahwa Tuhannya itu Gusti Allah, kemudian utusan Rasul itu adalah Nabiullah Muhammad SAW, tapi tidak menjalankan pelaku syariat, misal dijalankan pun setengah-setengah, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Ya tergantung dengan individu itu sendiri bahwa kecondongannya kemana, apakah kepada kejawennya atau kepada Islamnya. Misal kepada kejawennya yang lebih condong, maka dia akan lebih menekankan pada ada tradisi budaya kejawen, kemudian baru dimasuki sedikit-sedikit unsur Islam. Tetapi kalau yang lebih dominan adalah unsur Islamnya, maka dia adalah pelaku Islam syariat dan juga sedikit-sedikit memasukkan kebudayaan Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, kemudian konsep spiritual pun nanti akan berbeda, karena kalau kejawen itu kan lebih menekankan kepada keselarasan dengan alam, kemudian nanti meditasi, ya, topo, kemudian ritual yang lainnya, kemudian juga itu yang kemudian memicu sebuah kontroversi bahwa tidak ada di dalam ajaran Islam itu yang namanya kemudian meditasi, kemudian juga tapa, kemudian puasa-puasa yang itu puasa muti, ngebleng, mati kening, rawat, dan lain sebagainya, itu bahkan kalau dianggap sebagai suatu bentuk ibadah, itu dianggap sebagai sebuah bentuk bid'ah. Nah, akan tetapi terkadang ada yang mensiasati dicampur, ya. Jadi puasanya itu seperti puasa Islam, akan tetapi lakunya adalah laku Jawa. Nah, misalnya adalah puasa mutihnya itu nanti ada berbuka dan ada sahurnya, nah, seperti itu. Tetapi ya masih pakai nasi putih dan air putih, hanya itu saja. Nah, seperti itu. Dan kalau diniatkan sebagai suatu ibadah pun ya secara khusus ya itu bertentangan juga, maka diniatkan sebagai puasa sunnah mutlak, seperti itu. Nah, itu siasat-siasat salah satu contohnya. Kemudian juga kalau yang namanya kejawen kan tentu ada pengaruh sinkretisme dari berbagai macam ajaran, baik itu nanti Hindu, Buddha, maupun ya ajaran-ajaran lokal yang lainnya. Ya, banyak sekali aliran dari penghayat kejawen ini, yang mana kemudian itu bisa jadi bertentangan dengan Islam. Nah, ini juga kembali ke individu itu sendiri, bahwa akan dominan ke Islamnya atau dominan ke kejawaannya, ya. Jadi misal dia dominan kepada Jawanya, maka dia akan masih menggunakan sesaji, kemudian juga selain sesaji ya akan membakar dupa, kemudian juga akan melakukan seperti labuhan atau larungan, nah seperti itu. Tetapi kalau dia condong ke Islamnya, maka ritual tersebut ditinggalkan atau masih dilakukan tetapi dengan niatan dan tata cara yang berbeda. Sesaji tidak disesajikan kepada leluhur, tetapi sebagai bentuk sedekah kepada orang yang masih hidup, kemudian baru pahalanya yang disedekahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian kalau labuhan atau larungan, melarungkan sesaji, itu diniatkan untuk
bersedekah kepada makhluk-makhluk yang ada di laut, misal ikan dan lain sebagainya. Tidak diniatkan kepada leluhur yang atau entitas yang menjaga lautan. Ya, kemudian pembakaran dupa juga diniatkan sebagai sunnah wewangian, tidak kemudian diniatkan sebagai suguhan untuk leluhur atau untuk entitas yang tidak nampak, kemudian juga tidak ditujukan kepada dewa-dewi. Nah, seperti itu. Dan kemudian pertentangan itu akan terus muncul karena dua ajaran ini banyak yang sama tetapi banyak juga perbedaannya, seperti itu. Dan kemudian kalau dominan ke salah satu, pasti salah satunya juga akan berkurang. Misal dominannya adalah kepada kejawen, maka dia masih dengan kuat menyuguhkan sesaji, berbagai macam sesaji, membuat cok bakal, membuat ruatan, kemudian labuhan, larungan, kemudian juga bisa membuat ritual seperti ritual menyuguhkan sesaji di makam dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dia condong ke Islam itu akan ditinggalkan karena untuk kehati-hatian dan juga untuk kemudian menghindari satu hal yang berpotensi menuju kepada kesyirikan atau menyekutukan Tuhan, seperti itu. Nah, kan tetapi di dalam ajaran kejawen kan tidak kemudian Tuhan itu disekutukan. Artinya adalah memberikan penghormatan kepada leluhur melalui berbagai macam bentuk sesaji, seperti itu. Tapi itu di dalam Islam tidak bisa diterima secara sempurna, ya. Masih harus diolah lagi sampai menunggu fatwa melalui bahsul masail dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat contohnya adalah wayang. Wayang itu yang tadinya 3 dimensi, bentuknya seperti orang, ya seperti ini patung akupuntur. Nah, seperti ini. Ini kemudian dipipihkan karena supaya menghindari potensi pelanggaran pada syariat Islam yang tidak boleh membuat suatu patung, suatu benda yang bentuknya menyerupai makhluk hidup. Nah, itu berarti masih diambil Jawanya tetapi dimasuki unsur Islam. Nah, kalau kemudian masih dipertahankan bentuk 3 dimensi seperti itu akan bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian juga contoh lain adalah pada seni tari, terutama tari yang perempuan. Nah, itu di dalam Jawa dianggap sebagai suatu nilai seni yang kemudian merupakan satu bisa benar-benar seni dalam arti keindahan, yang dua bisa sebagai sarana ritual, spiritual, ya, dan juga bisa sebagai sarana pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi perempuan di dalam Islam itu tarian itu sangat kontroversial, artinya adalah bahkan sampai ada pelarangan bahwa perempuan itu berlenggak-lenggok saja tidak boleh, apalagi sampai menari. Maka orang yang kemudian condong kepada Islamnya, kebudayaan Jawa dalam bentuk seni tari itu benar-benar ditinggalkan, atau kalau mau diambil ya dengan ketentuan-ketentuan syariat tertentu, seperti itu, ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ketika pada pakaian. Nah, pakaian itu kalau pada tradisi Jawa itu perempuan menggunakan kemben, ya. Jadi sedada ini ditutup kain, atasnya tidak apa-apa, dibuka. Tapi kalau pada syariat Islam kan itu tidak diperbolehkan. Nah, maka kalau yang kemudian masih mempertahankan kejawaannya, yaitu tetap dipakai, tetapi yang kemudian condong kepada keislamannya, maka itu kemudian akan ditambahi kain lagi, ya, sehingga menutupi kepada seluruh
bagian tubuh kecuali tangan, telapak kaki maupun wajah, seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita soroti adalah kebingungan dari ketika seseorang itu melakukan sinkretisme antara Islam dan kejawen. Karena salah satu pasti ada yang dikalahkan. Tidak bisa benar-benar kafah. Kalau mau mengamalkan dari Islam secara kafah, ya budaya Jawa banyak yang di-cut, banyak yang dipotong, banyak yang diubah. Akan tetapi kalau masih mau menggunakan Jawa, kejawen secara kafah, secara sempurna, itu juga banyak syariat Islam yang tidak bisa dimasukkan, seperti yang tadi kita bahas. Nah, dari situ akan menjadikan dilema pada seorang yang mengaku Islam kejawen, karena pasti dia Islamnya tidak kafah, akan tetapi kalau dia mau ke Jawa murni, maka juga tidak bisa karena terbatasi oleh hukum syariat Islam. Nah, seperti itu. Maka orang Islam kejawen itu adalah orang yang satu. Kalau dia condong ke keislaman, maka Islamnya itu setengah-setengah. Kemudian yang kedua, kalau dia condong ke Jawa, maka Jawanya itu juga Jawa setengah-setengah. Karena lakon wayang pun juga banyak yang diubah dari ajaran Jawa kuno, kemudian yang Hindu-Buddha itu kan diubah sehingga menciptakan lakon-lakon wayang yang berbau Islam, seperti itu. Nah, baik kemudian dari segi pakaian dan lain sebagainya, seni tari, seni musik termasuk ya. Musik itu kan kontroversial juga di dalam ajaran Islam ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan, kemudian ada yang memperbolehkan, tetapi yang seperti gendang, seperti tabuhan ya. Seperti itu. Kalau di Jawa kan justru apa-apa pakai musik ya. Jadi ada orang mantu ya pakai musik. Kemudian ruatan ya pakai musik, gamelan kan, kemudian wayangan ya harus pakai musik ya. Dan berbagai macam acara yang lainnya. Nah, itu kan dilema juga. Maka seseorang ketika dia sudah konsekuen menetapkan diri sebagai penganut satu ajaran, ya dia secara bijak dan secara konsekuen akan memilih satu ajaran. Kalau Islam ya wis Islam saja. Misal Islamnya mau dimasuki Jawa, ya kemudian dia itu perlu menyesuaikan dengan syariatnya, bagaimana tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itulah menjadi Islam yang kafah, Islam yang sempurna, tanpa meninggalkan 100% kebudayaan, meskipun pasti akan ada yang ditinggalkan. Kemudian kalau dia itu mau menjadi penganut kejawen yang murni, maka dia juga tidak bisa mengamalkan Islamnya 100% ya, jadi setengah-setengah ya. Maka pilihlah salah satu, Islam yo Islam, kejawen yo kejawen, supaya tidak terjadi pertentangan, kontroversi dan kebingungan dalam sisi spiritual, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita itu terdidik menjadi orang yang benar-benar sempurna dalam menganut suatu ajaran tertentu dan tidak menimbulkan kontroversi, karena Islam kejawen itu kontroversi sekali, baik di dalam negeri maupun dipandang dari luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian itu kan merupakan suatu Islam dan Jawa itu identitas ganda kalau dijadikan satu, seperti itu. Karena banyak sekali pengurangan dari kedua-duanya kalau mau dicampurkan. Mana orang itu yang dia mau anut, benar-benar dia anut, dia pegang ya. Ya, jadi intinya adalah orang Islam kejawen memiliki banyak dilema, banyak kebingungan, dan juga memiliki suatu suatu cara berpikir yang kemudian timbul rasa ragu-ragu juga di situ. Karena ketika dia condong kepada Islam, dia membuka aurat untuk berpakaian Jawa, ya ini nanti akan ada ancaman dosa dan lain sebagainya. Ketika dia kemudian mau menari,
ya sebagai perempuan muslimah, ya nanti dia juga bisa menabrak fatwa-fatwa ulama. Kemudian juga dia mau main musik, itu juga akan menabrak fatwa-fatwa dari para ulama. Ya. Sedangkan kalau dia mau mengamalkan kejawen secara murni, tetap tidak bisa. Kenapa? Ya karena banyak pembatasan dari agama Timur Tengah tersebut. Ya karena apa ya? Karena kondisi geografinya dulu berbeda sampai sekarang ya. Secara geografis kan memang di agama wilayah tropis seperti kita dengan agama gurun kan ya memang berbeda. Kultur masyarakatnya berbeda, pola pikir masyarakatnya berbeda. Dari segi bahasa pun juga berbeda seperti itu. Nah, maka apakah ada jalan tengahnya? Sebenarnya tidak ada. Mau dibela seperti apapun, Islam kejawen itu masih dianggap dan memang sebagai Islam yang bingung maupun kejawen yang bingung karena setengah-setengah, tidak kafah, tidak sempurna. Ya, maka dari itu pilihlah salah satu, Islam ya Islam, kejawen dan itulah kejawen. Jika dicampur maka banyak kontradiksi dan kebingungan, dilema yang justru akan membuat was-was, membuat ragu-ragu di dalam batin kita. Akan tetapi ketika sudah memilih salah satu, maka jadilah toleran kepada ajaran yang lainnya. Anda sebagai orang Islam, toleranlah kepada orang-orang kejawen. Anda sebagai orang kejawen, toleranlah kepada orang-orang muslimin. Ya, seperti itu. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.